Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma jannibna al-waba'a wal ghala'a wal fahsya'a ma dhahara minha wa ma batan. Wahfadna Rabbana min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa an fawqina wa na'udzu bika min an nughtala min tahti arjulina. Ikhwah fillah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk bersambung, untuk berjumpa meskipun hanya melalui suara. Ada yang kelihatan gambarnya, ada yang nggak kelihatan gambarnya. Ala kulli hal masih kita bersambung, insya Allah bisa melepas penat, meluapkan rindu dan kangen kumpul dengan sesama ekspatriat yang ada di Riyadh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat niat kita ini sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini insyaallah akan coba kita kaji bukan full satu surat Yusuf, bukan, karena memang tidak memungkinkan. Surat Yusuf jumlahnya 111 ayat. Insyaallah akan kita coba ambil tentang ya, potongan ayat, maksudnya kumpulan ayat dari surat Yusuf yang menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam menerangkan arti mimpi. Bahasa Arabnya mentakbirkan mimpi, takbir atau takwil, mentakwilkan mimpi yang dilihat oleh Raja Mesir saat itu. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Ta'ala, singkat cerita, setelah Nabiullah Yusuf alaihissalam difitnah oleh istrinya Azizu Misr. Ada yang mengatakan namanya Kitfir, ada yang mengatakan Itfir, dan sebagainya. Ada yang mengatakan nama istrinya ini Zulaikha, ada yang mengatakan Ra'il, dan sebagainya. Setelah beliau difitnah, walhasil, akhirnya beliau dipenjara. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Yusuf alaihissalam akhirnya dipenjara bid'a sinin. Bid'a itu dalam bahasa Arab bilangan dari 3 sampai 10. Kalau 3 lebih, tapi kalau 10 kurang. Makanya para mufassirin berbeda pendapat. Nabiullah Yusuf ini dipenjaranya berapa tahun? Yang jelas, kalau 3 tahun lebih. Tapi kalau 10 tahun kurang. Itu masa beliau berada di penjara. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini memiliki rencana lain untuk Nabi Yusuf alaihissalam, karena memang mengemban risalah seorang nabi. Jadi beliau di dalam penjara itu tetap menjadi seorang pendakwah. Nggak ada kata diem untuk beliau. Mau dalam kondisi lapang, kondisi sempit, kondisi di luar atau dalam penjara, beliau tetap berdakwah untuk seluruh tahanan, hingga beliau memang terkenal orang yang banyak ibadahnya, menyeru kepada kebaikan. Ini bisa dilihat dari dan dibaca sendiri dari surat Yusuf ini. Alhasil, sampai beliau mentakwilkan mimpi 2 temannya di penjara. Salah satunya terbunuh, artinya dibunuh, dihukum bunuh oleh raja. Salah satunya bebas. Nah itu benar-benar digambarkan dengan persis sama oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah kemudian kepada yang bebas ini beliau pesan, nanti kalau kamu sudah bebas, kamu ketemu raja lagi, kamu menjadi penyuguh minuman raja, kamu ceritakan tentang kondisiku di penjara ini. Benar? Dia iya, insya Allah iya gitu mau diceritakan. Ternyata fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ternyata setelah keluar dari penjara, sudah menjadi pelayan raja lagi, ini teman yang di penjara lupa. Alhasil, Nabiullah Yusuf alaihissalam mendekam di penjara sampai mendekati 10 tahun, tapi kurang, tapi lebih dari 3 tahun.
nggak sampai 10 tahun, lebih dari 3 tahun. Allah punya rencana untuk mengeluarkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bagaimana rencana itu? Rencana itu dimulai dengan mimpinya raja. Raja ini dari tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan tafsir-tafsir yang Anda baca, itu rata-rata sepakat namanya Rayyan. Rayyan. Rayyan bin Al-Walid. Ini raja di Mesir saat itu. Raja di Mesir saat itu. Bukan Fir'aun, bukan. Beda. Ini bukan masanya Fir'aun. Fir'aun datangnya setelah masa ini. Setelah dinastinya ini runtuh, baru nanti masanya Raja Fir'aun. Karena memang Yusuf itu jauh sebelum Nabiullah Musa alaihi salam. Alhasil ceritanya Rayyan ya bahasa Arabnya Rayyan, kalau biasanya orang Indonesia ngasih namanya kan Rayyan gitu. Rayyan bisa diartikan pintu surga yang memang Rayyan. Ini Rayyan nama raja Mesir juga saat itu. Nah, beliau bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat, ini bisa untuk melihat dalam surat Yusuf ayat 43. Ini akan kita bahas dari ayat 43 sampai ayat 49 ya. 43 sampai ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الملك. Dan raja yang tadi namanya Anda sebutkan Rayyan ibnu Al-Walid berkata, ini dikumpulkan. Jadi beliau kalau dilihat dari buku-buku tafsir, beliau suatu malam tuh bermimpi, beliau melihat sab'a baqaratin siman. Melihat ada 7 sapi betina yang gemuk-gemuk sekali keluar dari kali gitu, keluar dari kali. Terus kemudian begitu keluar 7 yang gemuk-gemuk ini ya'kuluhunna sab'un ijaf. Terus kemudian datang sapi betina jumlahnya 7 lagi, kurus-kurus sekali, sangat-sangat kurus. Tinggal tulang sama kulit bahasanya. Langsung memakan ketujuh sapi yang gemuk-gemuk tadi. Ya'kuluhunna sab'un ijaf. Dimakan habis. Yang tersisa, kalau bahasa tafsir Qurtubi itu, tinggal tanduknya saja yang nggak dimakan. Semuanya dimakan. Gimana ceritanya makannya? Wallahu a'lam. Wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Dan beliau juga melihat ada 7 tangkai gandum yang penuh dengan gandum hijau, berisi semuanya. Terus kemudian, wa ukhra yabisat, melihat 7 lagi yang kering. Dalam beberapa penafsiran sama, 7 gandum yang kering, 7 tangkai gandum yang kering, makan 7 gandum yang berisi dan masih hijau tadi itu. Nah, mimpi ini menjadikan beliau takut. Akhirnya beliau mengumpulkan, kalau zaman dahulu raja-raja itu punya dukun ya, punya para penyihir, para dukun untuk mentakwilkan, mentakbirkan mimpi ini. Setelah mereka kumpul, para pemukanya, rajanya berkata kepada mereka, ya ayyuhal malak, hai para hadirin, malak itu bahasa kita hadirin. Aftuni, ceritakan kepadaku, jawablah pertanyaanku, fi ru'yaya, pada mimpiku ini, in kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau kalian memang ahli mentakwilkan mimpi. Ini hikmahnya memang setiap nabi itu diutus kepada kaum yang memiliki kebiasaan tertentu. Dan nabi itu akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang melebihi kebiasaan masyarakat tersebut. Sebagai contoh, Nabiullah Musa alaihissalam nanti diutus setelah masanya
Yusuf diutus kepada kaumnya Fir'aun. Kaum Fir'aun itu sangat-sangat pandai, mahir dalam urusan sihir. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam diutus dengan mukjizat yang mampu membuat tukang sihir mengakui kehebatan Nabiullah Musa alaihissalam bahwa Musa bukan penyihir. Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada bangsa Arab yang yatafakhar bil fasahati wal balaghati wal bayan. Yang diutus pada bangsa Arab yang membangga-banggakan kefasihan bahasa, baik dari sisi balaghah, bahasa dan bayannya. Makanya Rasulullah diutus dengan Quran yang seluruh pujangga Arab dari zaman dulu sampai sekarang disuruh membuat yang seperti Quran gak bisa. Bahkan dimulai hanya dengan kadang alif lam mim qaf. Itu bahasanya untuk ngejek orang Arab zaman dulu. Ini loh dimulai dengan huruf-huruf kalian ya, ada alif, ada lam, ada mimnya, ada nunnya, ada qafnya. Tapi yang enggak ada yang bisa. Bahkan Quran nantang qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Semua manusia dari golongan jin dan manusia kalau mau mendatangkan seperti Quran gak akan bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Mesir kala itu, kalau Nabiullah Yusuf alaihissalam tiba di Mesir, masyarakat Mesir itu memang yang dibanggakan mereka adalah pemuka-pemuka agama yang mampu mentakwilkan mimpi, mampu mentakbirkan mimpi, menceritakan mimpi, mentafsirkan mimpi bahasa kita. Jadi si fulan punya mimpi apa, nanti ditafsirkan oleh pemuka-pemuka agama, nanti kejadian gitu. Jadi kejadian, ditafsirkan, nanti kejadian. Di Arab Saudi sini masih banyak sampai sekarang orang-orang disebut mu'abdirul ru'a yang mentakwilkan atau mentafsirkan mimpi-mimpi. Makanya setelah dikumpulkan semuanya, aftuni fi ru'yaya in kuntum birru'ya ta'burun. Ceritakan kepadaku apa tafsir mimpiku tadi itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dari awal surat memang wa nu'allimahu min ta'wilil ahadis. Dan kami mengajarkan kepada Yusuf ta'wil hadis. Takwirnya mimpi-mimpi itu dari diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, terus kemudian setelah ditanya oleh raja, oleh Rayyan bin Al-Walid, para hadirinnya yang terdiri dari pemuka agama, dukun, tukang sihir, semuanya juga ada. Qalu, mereka semua berkata, adghasu ahlam, adghasu ahlam. Bahasa kita itu cuma kembang tidur gitu. Bahasa bahasa kalau bahasa terjemahannya kita ya, terjemahan bebasnya itu hanya kembang tidur. Adghasu ahlam, mimpi-mimpi kosong yang enggak ada tafsirnya. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Dan kalau untuk ahlam, kembang tidur, kami ini tidak tahu takwilnya, kata mereka. Nah, kafilah yang digunakan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Ibnu Majah, yang dilihat seseorang dalam tidurnya itu ada kalanya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya cuma kembang tidur dan ada kalanya gangguan dari setan. Setan berusaha menakut-nakuti. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'a minallah." Kalau ru'a itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaiton, dan hulmu minasyaiton. Hulum itu dari setan. Makanya di sini rajanya mengungkapkan mimpinya dengan kalimat ru'yah, melihat di mimpi, dianggap mimpi yang dari Tuhan, ru'yah. Karena tukang sihirnya, para dukunnya tidak mampu mentafsirkan mimpi tadi, mereka ingin menenangkan raja. Ini bukan mimpi, ini sekedar kembang tidur. Nah, ini sekedar kembang tidur. Nah, kalau kembang tidur, tidak ada tafsirnya. Seperti itu. Nah, jadi mimpi itu ada kalanya 3, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya memang mimpi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Sahihain, nanti di akhir zaman memang ya orang itu paling senang kalau dapat mimpi baik dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan tadi dalam Sahih Muslim, kalau mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau mimpi buruk dari setan dan ada kalanya kembang tidur. Mimpi yang nggak baik itu bagaimana? Mimpi yang kita benci gitu. Contohnya mungkin siapa ada Pak Fajar nggak di sini ya? Dilihat dulu. Contohnya Pak Fajar gitu kalau ada mimpi kawin lagi, kan benci Pak Fajar nggak senang gitu. Itu dari setan itu. Atau malah senang ya? Anggap yang nggak senang apa, pokoknya mimpi yang nggak senang itu dari Allah, dari setan. Mungkin Pak Fajar mimpi dikejar-kejar apa singa gitu, dikejar-kejar sampai sampai terengah-engah lari ke gunung, nyebrangi hutan, nyebrangi sungai, masuk ke hutan demi menyelamatkan diri dari singa atau dari macan. Itu dari setan. Gitu. Tapi kalau mimpi tiba-tiba Pak Fajar itu kok azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau Pak Fajar mimpi ngimami orang sholat. Oh, Masya Allah, ini mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mimpi yang dikejar-kejar setan tadi itu, kata Rasulullah SAW, kalau kalian mimpi buruk, jangan pernah kalian ceritakan. Dalam riwayat lain disebutkan, selama tidak diceritakan, maka tidak akan kejadian. Dalam hadis Ahmad bin Hanbal, kalau tidak salah dengan sana saya juga. Jadi kalau mimpi buruk tidak usah diceritakan. Terus bagaimana kalau setelah mimpi buruk, tinggal meludah ke kiri 3 kali mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma dilihat-lihat ada enggak istrinya. Kalau ada istrinya jangan sampai meludahnya karena istrinya. Ludahnya sekedar formalitas saja gitu ya. Enggak sampai harus meludah banyak itu enggak. Nah, itu kata Rasulullah tidak akan membahayakan kita seperti itu. Syukur-syukur kata Rasulullah setelah mimpi jelek tadi sholat. Dalam satu riwayat lain disebut disuruh mengubah posisinya. Kalau habis dari menghadap kanan disuruh menghadap kiri atau dari kiri ke kanan. Itu insya Allah tidak akan apa-apa. Terus kalau kembang tidur itu bagaimana? Kembang tidur itu ciri-cirinya hal yang sebelum tidur kita pikirkan itu ke bawah mimpi. Sebelum tidur kita mungkin diporsir bekerja gitu. Nanti tiba-tiba nanti di tidur itu kita ngimpi ketemu manajer yang sedang marah-marah gitu. Atau sebelum tidur tadi kita habis ngopi ke kafe sama teman-teman gitu. Kita ngimpi sama teman-teman di kafe ya. Itu ketika ke bawah tidur berarti itu kembang tidur, bukan bagian dari ru'ah. Itu ciri-cirinya ya. Kalau apapun yang dari keseharian kita kok ke bawah ke mimpi itu berarti namanya kembang tidur, tidak ada tafsirnya. Nah, ini para penggawa kerajaannya Raja Rayyan tadi itu berusaha meyakinkan ini bukan mimpi dari Tuhan, ini sekedar kembang tidur. Nah, kalau antum diraba saja, dirasa-rasa aja. Kalau Anang pernah ngimpi itu, nggak pernah kita pikirkan sebelum tidur, dari pagi siang nggak pernah kita pikirkan, kok tiba-tiba tidur. Tidur itu kita melihat siapa, ketemu siapa, itu biasanya ada tafsirnya. Tapi yang mentafsirkan mimpi itu ya harus orang-orang yang benar berkompeten gitu. Ada kaidahnya. Ada buku 40 kaidah mentafsirkan mimpi itu juga ada. Dari zaman dahulu juga banyak yang dari turun-temurun ilmu mentakwilkan mimpi itu ada, menafsirkan mimpi itu ada. Ana pernah punya teman gitu, Ana pernah ke Gasim, nginep di Gasim. Nah, teman Ana itu punya teman, akhirnya jadi teman, pernah ketemu sekali gitu, terus saya diajari cuma semalam. Tapi nggak ngajari banyak, cuma sekilas. Seperti ini rumusnya mentafsirkan mimpi. Ini ngambil isyarat dari Quran, ngambil isyarat dari hadis dan sebagainya. Contohnya ngimpi ngimpi azan, ngimpi azan. Kalau antum ngimpi azan, berarti antum nggak muadzin, nggak pernah memikirkan tadi nggak pernah mendengar suara azan, nggak. Gitu. Tapi tiba-tiba malam-malam ngimpi antum azan. Nah, kalau emang antum orang baik, berarti tahun itu antum akan haji. Karena adzan itu di Quran
wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijal. Itu salah satu teorinya. Tapi kalau orang yang mimpi adzan itu orang buruk, orangnya buruk, dia bakal mencuri. Tsumma adzana mu'adzinun ayyatuhum 'airu intum lasaratum. Termasuk kaidah mentafsirkan. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Umar, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mimpi melihat banyak manusia pakai baju itu bajunya enggak ke bawah gitu, enggak sampai tanah. Giliran lihat Umar bin Khattab pakai bajunya itu sampai ditarik gitu, ditarik saking panjangnya bajunya itu sampai harus diangkat, ditarik pun masih basah, masih nyeret bajunya. Terus ditanya oleh Umar, itu tafsirnya apa ya Rasulullah? Itu tafsirnya agama. Jadi pakaian itu kalau antum melihat mimpi melihat si fulan pakai pakaiannya kok panjang, itu berarti orang tadi agamanya baik. Kalau pakaiannya kok enggak panjang, paling agamanya pas-pasan. Kalau enggak pakai pakaian mungkin enggak punya agama. Bisa jadi seperti itu tafsirannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu terkait mimpi. Nah kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, ya Khafillah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyebutkan bahwasanya ada doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Nah, pemimpin-pemimpin yang adil ini itu biasanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadian di negaranya pun dia biasanya dikasih tanda-tanda kalau pemimpinnya adil. Bahkan pemimpin kafir pun biasanya kalau akan ada kejadian yang di negara yang dia pimpin itu akan diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi-mimpinya. Kalau kita buka sejarah bagaimana Raja Persia mimpi gitu, yang tafsir mimpinya tadi itu adalah kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Fir'aun juga mimpi dan tafsir mimpinya itu ternyata adalah kelahiran Musa alaihissalam. Itu orang-orang kafir. Apalagi orang-orang yang adil, apalagi Muslim itu kalau memang benar-benar adil, benar-benar baik, biasanya apalagi yang rajin ibadah itu akan diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak usahlah kepala negara, bisa jadi cuma sekitar gubernur, cuma sekitar kepala perusahaan, bahkan kepala keluarga, itu pun bisa jadi diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang diamanahkan kepadanya. Seperti itu. Terus pelajaran yang selanjutnya, dari zaman dahulu memang para raja itu memiliki menteri, memiliki punggawa, dan memang itu sunnahnya manusia dari zaman dulu yang kemudian dikuatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi, dalam hadis Nasai juga Abu Dawud dengan sanad sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki kebaikan kepada seorang pemimpin, Allah akan memberikan kepadanya menteri yang baik, menteri yang baik. Menteri yang baik ini kalau rajanya salah dinasihatin terus dia jadi baik. Akan mengusulkan kebaikan kepada rajanya terus dibantu untuk melaksanakan kebaikannya. Itu menteri yang baik. Kalau Allah menghendaki keburukan kepada seorang pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada pemimpin tadi itu wazara usu, wazir-wazir, menteri-menteri yang buruk yang membisikkan keburukan kepada dia. Kalau dia punya proyek kebaikan tidak akan ditolong oleh menteri-menterinya tadi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi ini nanti akan menjadikan Yusuf alaihissalam sebagai wazirnya raja, sebagai menterinya raja Rayyan bin Al-Walid ini nanti akhirnya. Bahkan setelah jadi menteri, belum menjadi perdana menteri. Karena prinsipnya itu rajanya itu sekedar raja saja, tapi yang menguasai pemerintahan adalah perdana menteri. Makanya Nabi Yusuf itu juga bisa sebagai raja karena mengepalai seluruh menteri-menteri di bawah raja utamanya. Seperti itu. Tentu itu sebagai pelajaran yang keduanya. Terus kemudian ayat yang 45 ya. Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da
ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dan kemudian berkatalah orang yang salah satu dari kedua teman Yusuf yang selamat. Satunya kan dihukum mati oleh rajanya, satunya kan selamat. Dia baru ingat, ya Allah, iya dulu yang mentafsirkan mimpi saya, bahwa saya ngambil anggur, kemudian saya peres lagi, terus tak kasih ke raja, itu adalah Yusuf alaihissalam. Baru dia ingat. Maqala alladzi naja minhuma, dan berkatalah salah seorang yang selamat dari kedua teman Yusuf, waddakara ba'da ummatin. Waddakara, dan ini kalau bahasa tasrif awalnya iz dzakara, ifta'ala, tapi terus di kolab gitu, bahasa terjadi perubahan dalam fiilnya, dalam kata kerjanya menjadi waddakara. Kemudian dia ingat ba'da ummatin, setelah beberapa lama. Tapi lamanya ya hampir 10 tahun itu. Ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Aku akan mengabari kalian. Unabbi'ukum ini pakai fi'il mudhari' yufidu makna istiqbal. Fi'il mudhari' itu maksudnya untuk mana yang akan datang dan sekarang. Ini maksudnya yang akan datang. Aku akan mengabari kalian bita'wilihi, dengan takwil mimpi tadi. Fa'arsilun, maka wahai raja, utuslah aku. Fa'arsilun. Akhirnya diizinkan untuk menemui Yusuf alaihissalam. Kok dia yakin Yusuf masih di penjara? Emang dia tahu kalau dia belum keluar? Yakin, karena masalahnya Yusuf di penjara itu sudah masalah nasional ceritanya. Udah masalahnya benar-benar satu negara gitu. Jadi kalau sampai Yusuf keluar dari penjara, pasti dia tahu. Karena dia yakin Yusuf masih di penjara, makanya utus saya ke penjara untuk bertanya tentang takwil mimpi ini. Walhasil setelah diizinkan, beliau mengunjungi Yusuf di penjara, dan uniknya Yusuf ketika ketemu dengan temannya ini nggak marah. Nggak marah sama sekali. Benar-benar Yusuf itu sabarnya luar biasa. Nggak marah, padahal sudah lupa. Sudah ditafsirkan mimpinya, benar-benar, dan dia juga keluar dari penjara, cuma disuruh nyebutin kemampuannya Yusuf saja juga lupa. Enggak marah ya enggak, seperti biasa. Terus dia minta, Yusufu ayyuhas siddiq, hai Nabiullah Yusuf, ayyuhas siddiq, orang yang sangat-sangat jujur. Aftina, aftina, jawablah, berfatwalah kepada kami fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Tolong tafsirkan mimpi raja yang belum mimpi melihat ada sapi betina gemuk-gemuk jumlahnya 7 dimakan oleh sapi betina yang kurus-kurus jumlahnya 7. Dia juga melihat 7 tangkai gandum yang masih benar-benar hijau, segar, berisi, padat, tiba-tiba dimakan oleh 7 tangkai yang kering, kerontang, kering, benar-benar kering, tidak ada apa-apanya. Terus, lali arji'u, biar aku pulang, ilan nasi, kepada beliau, kepada raja. Biasa. Kadang-kadang pakai bahasanya, pakai plural, jamak, nas, yang dimaksud khusus. Maka memaknai Al-Quran itu kalau nggak tahu bahasa Arab sangat-sangat rentan untuk salah. Bahkan tahu bahasa Arab pun kalau tidak tahu balaghah sangat rentan untuk salah. Kadang-kadang Allah menyebutkan lafadznya itu jamak, tapi yang dimaksud khusus. Ini contohnya. Arjo ilan nasi, nas kan manusia banyak, tapi yang dimaksud di sini adalah raja. La'allahum ya'lamun, agar mereka semua mengetahui. Kalau rajanya mengetahui, biar semuanya juga mengetahui. Masya Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, juga tafsir yang lain, kata Rasulullah, semoga Allah merahmati Nabiullah Yusuf alaihissalam. Betapa sabar Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kata Rasulullah, seandainya aku di posisi Yusuf, nggak akan aku ceritakan tafsir mimpinya sebelum aku dikeluarkan. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam benar-benar sabar sekali.
benar-benar sabar. Nah, beliau menunggu saat yang tepat untuk keluar. Beliau menunggu keluarnya beliau dari penjara itu dalam kondisi benar-benar aziz, mulia, dimuliakan oleh semua negara, disemuakan oleh raja, oleh semua pembesar dan oleh rakyat. Dan benar itu yang terjadi nantinya. Nah, ya Nabi Yusuf ketika ditanya oleh temannya, takwilnya kata Nabi Yusuf alaihissalam, ini tafsir bebasnya dari rangkuman banyak tafsir, bahwa sapi-sapi yang gemuk tadi itu melambangkan kesuburan tanah. Melambangkan kesuburan tanah. Karena memang sapi biasanya dipakai untuk mengolah tanah ketika itu. Nah, terus kemudian gandum yang 7 tangkai yang berisi penuh yang hijau tadi itu melambangkan tanahnya subur, banyak menumbuhkan gandum. Nah 7 tadi itu melambangkan 7 tahun. Jadi kalian akan mengalami masa yang benar-benar subur selama 7 tahun. Tafsirnya seperti itu. Nah kemudian begitu datang sapi-sapi yang kurus tadi itu, maksudnya setelah 7 tahun tadi itu, kalian akan melewati 7 tahun lagi yang benar-benar kering, nggak turun hujan, karena nggak turun hujan jadi panas, gersang, nggak ada apapun yang tumbuh. Untuk makan pun sangat sulit, sampai persediaan makanan kalian itu habis. Nah persediaan makanan itu yang digambarkan dengan gandum, karena makanan utama mereka adalah gandum. Jadi 7 tahun akan nanam gandum banyak, tapi setelah itu akan 7 tahun habis, seperti itu. Nah uniknya Nabi Yusuf alaihissalam itu benar-benar karena seorang nabi tidak mementingkan diri sendiri, nggak hanya mentafsirkan mimpi, tapi beliau memberikan solusi untuk menghadapi krisis gitu. Nah, kalian akan mengalami krisis selama 7 tahun nanti. Tapi sebelum krisis 7 tahun itu, kalian akan mengalami masa yang jaya 7 tahun dulu. Makanya kata Yusuf alaihissalam setelah mentafsirkan mimpinya, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Solusinya langsung dikasih solusi. Jadi setelah ditafsirkan mimpinya dikasih solusi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Solusinya bagaimana? Tazra'una sab'a sinina da'aba. Kalian nanamlah selama 7 tahun ini da'aban. Da'aban ini kalau bahasa nahwunya sebagai hal. Menanam dengan cara seperti biasa atau lebih giat lagi gitu. Da'aba itu kan da'bun itu kebiasaan. Tapi banyak mufassirin menafsirkan maksudnya menanam dengan lebih giat lagi. Kenapa? Karena akan menghadapi krisis selama 7 tahun berikutnya yang benar-benar tidak ada apa-apa lagi yang bisa dimakan. Seperti itu. Terus kata beliau, "Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun." Yang kalian hasilkan selama 7 tahun itu, makannya sedikit-sedikit, kata beliau. Selain itu, simpenlah gandum-gandum tadi itu dengan tangkainya, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa gunanya disimpan dengan tangkainya? Kata para mufassirin, agar gandumnya tidak gampang rusak. Disimpan tetap dalam tangkainya. Jadi, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali hanya sedikit saja yang kalian makan untuk kebutuhan sehari-hari selama 7 tahun. Nah, ini kata para ulama, ya kalau sebaiknya ini pelajaran ya maksudnya, pelajarannya gitu. Jadi pelajarannya sebaiknya sebagai institusi negara gitu, sebagai institusi negara, selayaknya selalu mengadakan kajian kalau bahasa fikih itu fiqhut tawaqqu'at wa fiqhul ma'alat. Bukan ramalan sih bukan, tapi fikih memprediksi masa depan. Fikih merencanakan masa depan berdasarkan tren-tren yang berlaku di tahun-tahun yang kita hadapi, seperti itu.
atau bisa dari perkiraan cuaca, atau bisa bagaimana, itu selayaknya sebagai institusi negara itu memprediksi perekonomian yang akan datang dari jauh-jauh hari. Nah, kita juga nggak hanya sebagai institusi negara, sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, bahkan yang belum berkeluarga, ada yang Habib kita kan ada salah satu Habib kita yang belum berkeluarga, itu juga tetap dianjurkan untuk memikirkan masa depan gitu. Untuk punya fiqhul ma'alat wa fiqhut tawakkuat. Fikih memprediksi masa depan dengan tren-tren yang ada. Misalnya kalau kita tidak memprediksi masa depan, biasanya usaha apapun yang kita jalankan kadang-kadang tiba-tiba langsung wassalam gitu. Langsung wassalam. Anggap sajalah Nokia. Anggap sajalah Nokia bertahan dengan Symbian apa namanya itu ya. Samsung sama Motorola sudah mengikuti Google pakai apa? Pakai OS Android, Nokia ngeyelai masih nomor N berapa itu? N85, N berapa itu hancur lebur juga gitu. Malah pakai apa? Pakai Windows Phone ya. Windows Phone hancur lebur juga. Baru giliran yang lain sudah apa? Sudah pengembangan Android-nya sudah berlomba gitu, baru Nokia baru nyadar, baru udah diakuisisi, udah dijual perusahaannya, baru ngakal pakai apa, pakai Android. Itu bahasanya ketika kurang prediksi alatnya gitu, tren-trennya nggak dibaca seperti itu. Nah, sedangkan yang lainnya ya benar-benar bagus gitu. Nah, lihat saja lah kalau kita kanan tuh bahasanya orang teknologi gitu ya. Lihat saja sekarang HP LG, bandingkan LG dengan Samsung. Pionirnya itu kan Samsung, pionirnya itu kan Samsung. Samsung itu mampu menyesuaikan kondisi dan permintaan pasar gitu. Nah, ketika pasar itu berlomba-lomba dengan gede-gedean megapiksel di kamera, Samsung mengikut. Nah, ketika pasar itu berlomba-lomba dengan gede-gedean sensor kamera, Samsung ngikut seperti itu. Nah, jadi gede-gedean. Dari awalnya dulu bukaan aperture-nya itu kan masih mungkin 2, sekian gitu. Akhirnya turun lebih gede lagi jadi 2,0 sampai 1,8, 1,7 ngikut Samsung gitu. Ketika brand lain berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas kamera selfie, Samsung ngikut. Makanya masih eksis dia. Lihat saja si LG itu. Lihat saja LG. Dari LG berapa? LG G mungkin berapa? G5, G6 apa itu semuanya. Kamera depannya itu jauh lek-lek gitu, nggak ada yang bagus gitu. Giliran buat kamera belakangnya selalu nanggung-nanggung. Akhirnya kita lihat sekarang HP LG itu ya tenggelam bersama masa. Nah, uniknya bahkan Sony pun sebagai yang memasok komponen kameranya gitu, IMX yang 8 berapa itu juga. Sony-nya kurang apa dalam selfie-nya kurang bagus, akhirnya tenggelam juga gitu. Jadi ya bagaimana Pak memprediksi ekonomi ke depan itu harus ada gitu. Enggak hanya sebagai institusi negara, tapi bahkan sebuah perusahaan harus punya prediksi ke depannya bagaimana jika pengen tetap eksis. Nah, dari mana kalau institusi negara ya kalau kalau ini kan langsung dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Yusuf yang langsung memberikan arahan kepada Raja Rayyan bin Walid. Nah, kalau antum sebagai pemilik perusahaan besar atau sebagai gubernur, sebagai presiden, gitu, harusnya benar-benar cepat ngambil langkah. Kan punya banyak penasehat, punya banyak pakar-pakar, profesor-profesor, peneliti-peneliti apa gitu. Anggap dari yang real sekarang inilah begitu sudah ada virus di negara Cina gitu dan penyebarannya begitu cepat. Ya selayaknya langkah-langkah defensif untuk mencegah penularannya ke negara kita itu benar-benar dari awal dipelajari penularannya bagaimana gitu. Kalau sampai menular kalau sudah sampai ke negara kita biar tidak menyebar dengan cepat. Bagaimana kalau sudah menyebar
antisipasinya, penanggulangannya bagaimana. Nah, itu harus dibaca dari awal. Jangan sampai di awal justru malah kita kebal semua, kita kebal gara-gara makan nasi kucing, gara-gara kebal gara-gara minum apa semuanya. Ya nggak ada itu, nggak ada kebal-kebalan. Kita akhirnya kan terus kemakan gitu. Apalagi kita lihat negara mana, negara Eropa yang tetap aja ngeyel, nggak mau mempersiapkan diri, akhirnya menjadi termasuk salah satu korban yang terbesar. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari wabah ini, kita, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari semua negara muslim dan semua negara pada umumnya, seperti itu. Jadi penting sekali memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan berdasarkan kejadian sekarang, tren-tren yang berlaku sekarang itu sangat-sangat penting. Karena sekarang kita nggak ada nabi. Kalau ada nabi kan dengan wahyu. Kalau kita lihat tafsirnya Qurtubi, memang bahkan Jibril alaihissalam yang langsung mengkabarkan Yusuf, memberi kabar kepada Yusuf, nanti bakal datang temanmu lagi ngabari raja mimpi kayak gini-gini, tafsirnya seperti ini. Nanti solusinya seperti ini, itu langsung dibimbing oleh malaikat Jibril kalau menurut tafsirnya Qurtubi. Nah, terus kemudian pelajaran selanjutnya, nah ada kalanya kita itu dalam mau negara, mau skop negara, atau kita sebagai individu, sebagai personal, hidup itu mengalami masa keemasan dan masa keperakan, terus masa kebesian gitu ya bahasanya. Masa keemasan kita ya masa ketika tenaga kita masih kuat-kuatnya. Tenaga kita masih dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Terus pekerjaan kita di depan kita itu semua bisa kita kerjakan. Fisik kita juga mampu gitu. Itu masa-masa yang mungkin dari usia mulai balik gitu ya, mulai balik atau mulai lulus kuliah kalau bahasa kuliah sekarang dari 20-an sekian sampai berapa? Mungkin sampai usia 40 tahunan. Setelah 40 tahunan itu pasti akan mulai stagnan. Dari fisik akan mulai stagnan, pasti. Sebelum 40-an kita tuh makan apa saja nggak mikir. Setelah usia 40 itu pasti mikir. Apalagi rata-rata kita dulu sebelum nikah itu bobotnya itu 50 sekian, 65, 70 tuh udah paling gede gitu sebelum nikah. Giliran nikah karena kalau bahasa orang-orang itu karena sosok susunya gitu. Yang bobotnya 50 jadi 80, yang bobotnya 70 jadi 100 sekian gitu. Kalau udah 40 pasti fisiknya akan berkurang, makan pun akan dikurangi, mulai menjaga olahraga dan sebagainya. Nah, ini tolong dipikirkan, mari sama-sama kita pikirkan, usia emas kita itu ya kita gunakan, jangan sampai kita sia-siakan. Karena ketika sudah masuk usia senja nanti, ya orang nggak butuh pekerjaan kita, orang jarang yang butuhkan tenaga kita. Gitu. Kita lihat saja ekspatriat di sini kalau sudah usianya 60 gitu, rata-rata banyak dipulangi. Iya. Nah, kalau kita tidak berpikir dari masa emas sekarang, ketika sekarang antum masih jadi rebutan, kita masih antum lah bukan kita kali ya. Bahwa kan nggak jadi rebutan. Antum masih jadi rebutan perusahaan-perusahaan, dimaksimalkan ini untuk kerja dan untuk prediksi ke depannya. Antum kan tahu anaknya berapa, anak antum berapa, istrinya berapa, kondisi ekonominya bagaimana. Apalagi sekarang di sini PHK itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tanggal gitu. Ketika sudah iqomah mau habis, semuanya sudah ketar-ketir, diperpanjang atau enggak iqomah, diperpanjang atau enggak iqomahnya. Jadi semaksimal mungkin kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari Nabilah Yusuf alaihissalam, bahwa ada kalanya masa kita itu enggak selamanya masa emas, bisa jadi masa besi juga yang berkarat juga. Tapi masa besi yang berkarat tadi, saat kita sudah menyimpan emas di masa emas, kita tinggal jual emas kita kan, masih bisa hidup juga. Nah, jangan sampai masa emas kita digunakan, dihambur-hamburkan untuk berfoya-foya, tidak memikirkan gitu. Kita semuanya berharap berumur panjang.
Kita semua berharap berumur panjang, tapi tidak ada yang tahu apakah umur kita panjang. Kita doanya berumur panjang. Jangan sampai kejadian mumpung di sini gajinya banyak, puluhan ribu, nyokolain anak SD saja, pakai cari yang mahal-mahal sekali, gitu. Setahun berapa puluh ribu. Gitu. Padahal outputnya SD itu loh jadi apa? SD. Padahal anak itu nanti yang butuh biaya besar itu saat kuliah. Saat kuliah. Kalau terima SD yang penting santai-santai sekitar SD, yang penting bisa mengejar untuk SMP, SMA dan perguruan tinggi, ya lebih bagus daripada giliran dipuas-puasin di SD-nya, semuanya dijor-jorin gitu, dikeluarin semua dananya, dihabis-habisin untuk sekedar SD, giliran nanti mau ngulain anaknya sudah habis, nggak ada tabungan, nggak ada cicilan gitu. Jangan sampai juga gitu di sini udah bertahun-tahun nggak mikir beli rumah di Indonesia, nggak mikir beli sawah di Indonesia, nggak mikir beli kebun di Indonesia, nggak mikir nyimpen apa untuk investasi di Indonesia. Banyak yang pulang dari sini ke Indonesia udah exit gitu, udah kita pelepasan gitu, udah kita lepaskan, udah kita perpisahan, udah tanda tangan, udah foto-foto bareng, udah kita kasih kenang-kenangan, kita kasih hadiah, pulang nggak ada setahun gitu, udah balik lagi ke sini. Berapa yang Anda temukan gitu sampai ada yang bilang gitu, ini balikin itunya apa? Balikin hadiahnya dulu ya. Balikin hadiahnya dulu. Tapi ya nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah karena memang namanya rezeki Allah itu kan inna ardi wasi'atun, inna ardi wasi'ah. Itu semuanya bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ketika pulang ke Indonesia itu semangat untuk bisnis, giliran giliran pertarungan bisnis di Indonesia itu kan kayak bertarung di hutan belantara gitu, yang kuat, yang menang, yang lemah, yang binasa, yang hancur lebur, nggak kuat, akhirnya balik ke sini lagi, pulang lagi, balik ke sini lagi, itu ya nggak selesai-selesai gitu. Kenapa kita harus memikirkan masa depan kita? Karena kita mencari duit, mencari rezeki ini untuk bekal ibadah. Yang paling indah di hidup kita ini, kalau kita bisa mencari bekal di usia-usia emas kita bismillah memprediksi ke depannya bagaimana, untuk persiapan anak-anak sekolah bagaimana, pengen punya anak berapa juga kita prediksikan gitu, kita rencanakan, pengen punya istri berapa juga diprediksikan kuat atau enggak. Jangan hanya nafsunya kuda, tenaganya ayam, itu jangan sampai. Kalau pengennya sih nikahnya banyak, tapi kemampuannya maka gak ada, cuma ngimpi-ngimpi saja, ya jangan sampai gitu. Semua dipraktisikan. Karena setelah usia 50-an tahun, yang paling indah itu kalau udah usia 50 tahunan lebih, atau mendekati 60 atau 60 tahun lebih lah gitu, kita tinggal ya santai di rumah dengan istri, anak-anak sudah pada nikah, kita tinggal memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Quran, makan untuk sehari-hari sudah ada, rumah juga sudah ada, nggak perlu mikirin kontrakan lagi gitu, nggak perlu mikirin apalagi cari duit lagi, sudah nggak perlu mikirin, nggak mikirin juga dikasih anak, enggak, karena kita juga masih punya tabungan kan, Masya Allah. Apalagi kalau banyak tabungannya, kangen ke Baitullah, ya tinggal umrah. Setahun sekali, ya setahun 2 kali gitu, tinggal kangen ke Baitullah, tinggal umrah. Mau kotak amal di masjid, infak pembangunan juga tetap ada. Itu Masya Allah, indah hidup kita. Kalau hidup kita itu selalu kerja, dari lulus kuliah sampai mati tetap masih kerja terus, sepertinya kok ya gimana gitu, mau sholat ya harus berjibaku dengan macet seperti itu, nggak ada habisnya kerja. Jadi diusahakan kalau bisa kita mengambil inisiatif dari Nabi Yusuf alaihissalam, sama seperti kita menghadapi wabah sekarang ini. Kalau kita nggak pernah menyisihkan duit untuk biaya tidak terduga-duga, karena kita ada biaya yang praktis harus kita sediakan per bulan atau per tahun, itu harus ada terus gitu. Yang sudah punya anak sekolah, ada biaya per tahunnya, ada biaya per setengah semesternya, itu pasti kita siapkan. Tapi kalau biaya tidak terduga biasanya nggak disiapkan. Selayaknya dengan inspirasi kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika memberikan masukan kepada raja.
Rayyan bin Al-Walid ini menjadikan kita faham bahwa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kejayaan, kemenangan, kesuksesan kami pergilirkan di antara manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, dipergilirkan. Antum bisa jadi sekarang memang sukses kaya, tapi nggak ada yang menjamin anak antum meskipun antum sekolahkan di sekolah yang internasional, sekolah tinggi-tinggi pun akan jadi kaya. Itu nggak ada sama sekali yang menjamin. Sebagaimana tidak ada yang memastikan bahwa mereka-mereka yang sekarang anak orang miskin itu akan selamanya miskin, itu tidak ada sama sekali yang menjamin. Karena memang sunatullah wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas. Kalaupun ditakdirkan umurnya pendek, ya semoga enggak lah gitu. Seandainya antum meninggalkan anak-anak dalam kondisi kecukupan, itu lebih baik kata Rasulullah dalam hadis sahih, di sahih dan sunan juga ada semua pada saat antarokta ayalaka aghniya khairun min tatrukahum fuqara ayatasa'aluna nas au kama qala. Kamu tinggalkan keturunanmu dalam kondisi kecukupan itu lebih baik daripada kamu tinggalkan keturunanmu dalam kondisi miskin dan meminta-minta kepada manusia. Jadi selayaknya pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam ini menjadi pelajaran bagi individu, kita sebagai individu. Kalau kita punya yayasan juga sebagai yayasan, kita punya misi ke depannya, melihat prediksi-prediksi ke depannya, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Orang kalau mau tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman akan dilindas dengan zaman, dilindas oleh zaman itu sendiri. Selama penyesuaian tadi tidak melanggar syariat, ya ndak apa-apa seperti itu. Sekarang pesantren-pesantren pun kalau tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman, habis berapa puluh pesantren atau berapa ratus yang anak tahu itu, ya habis. Karena tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kecuali yang sudah kuat-kuat saja. Para banyak pesantren kecil ngeyel maunya hanya ngaji buku kitab kuning. Nggak mau belajar menyediakan sekolah umum gitu, ijazah SD, SMP, SMA nggak mau. Nggak ada belajar komputer, nggak ada apa. Ya udah, mau muridnya nggak ada, habis. Di daerah Sumatera, daerah tempat tinggal Ana, berapa yang pesantren itu ya tinggal gedung-gedungnya aja menjulang banyak, tapi nggak terawat, udah nggak ada. Gitu. Malah ketika akhirnya dibuka SMP, SMA, malah ramai SMP, SMA atau MTS aliyah, karena pesantrennya kurang menyesuaikan. Gitu. Tapi kalau kita lihat pesantren, kita lihat Gontor, Jawa Timur, Ponorogo, udah berapa ratus tahun kalau tidak salah, Masya Allah, masih eksis dan semakin berkembang. Bahkan sudah punya universitas sendiri, bahkan buka fakultas kedokteran, karena memang mampu menyesuaikan dengan tantangan zaman. Seperti itu. Kalau kita tidak mau menyesuaikan, membaca, memprediksi dengan fikih-fikih ma'alat, cukup tawaku'at, itu biasanya kita bisa tergilas oleh zaman. Nah, terus kemudian kita lihat bagaimana cerdiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Fadaruhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Simpannya itu di tangkainya biar nggak cepet busuk gitu. Beliau tuh benar-benar jeli untuk menghadapi krisis itu, biar cukup, biar nggak busuk apa gitu. Nah kita juga kalau usaha itu diuntungkan, dipikirkan bener untung ruginya gitu. Karena ada usaha yang banyak-banyak gamblingnya. Jangan kita gampang-gampang tertipu gitu. Hanya sekedar temanan gitu, temanan baik, ada investasi nih. Bagus, aku sudah investasi 5 bulan, 6 bulan gitu. Dapat ya bulan sekian, sekian, sekian. Nanam modalnya 100, baru dapat per bulan berapa ratus ribu gitu, udah bilang bagus-bagus gitu. Akhirnya kita ngikut-ngikut, sebulan 2 bulan bener dapat, 3 bulan 4 bulan bener dapat, bulan ke-7 bawa kabur kan gitu. Jadi hati-hati, untung ruginya itu dipertaruhkan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Dan Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar jeli, kalau sampai gandum itu selama 7 tahun rusak, nanti nggak ada gunanya. Makanya disimpannya itu benar-benar dengan tangkainya biar tidak cepat rusak. Nah kita juga kalau memilih simpanan, itu memilih untuk
menginvestasikan duit itu dikira-kira yang tidak termakan zaman gitu. Kalau antum mau menginvestasikan duit, jangan beli mobil mewah sekarang gitu. Karena semewah-mewahnya mobil ketika sudah rodanya nyentuh tanah gitu, itu jarak sehari 2 hari udah kurang berapa juta gitu. Kalau sudah luwuk 2, 3, 4 tahun, walah dari mobil BMW atau Mercy atau Lexus juga, kalau sudah 5 tahun paling tinggal separuh. Apalagi di Indonesia mobil Eropa, walah nggak ada harganya, kan tinggal separuh. Udah 5 tahun tinggal separuh. Coba antum belikan tanah gitu. Beli tanah 1 miliar, jalan 5 tahun, itu bisa jadi 5 miliar, atau mungkin 10 miliar, bisa lebih. Atau minimal investasi emas. Kalau emas kita beli gitu, kalaupun kurang sedikit, lebih kadang bisa kalau emas. Itu pernah buktiin gitu, beli emas nggak banyak sih, cuma berapa 10 gram gitu. Jarak 2 tahun itu malah untung gitu, pas dijual malah untung. Karena mikir kalau 10 gram itu tak beliin motor gitu, jarak 2 tahun paling ya tinggal berapa gitu. Beli motor 40 juta, motor gede gitu 40 juta, jarak 2-3 tahun paling 20 juta aja gak ada yang mau beli. Jadi bagaimana kita pinter-pinter menjaga harta ini untuk masa depan gitu. Nah, terus kemudian summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian bakal datang kata Nabi Yusuf alaihissalam setelah 7 masa yang subur tadi, sab'un syidad, 7 tahun yang syidad, benar-benar kelaparan, paceklik. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Bahkan sapi pun nggak ada makanan kecuali yang kamu kasih, kalian kasih kepada mereka sedikit-sedikit. Kita pun nggak akan ada makanan. Itu sampai seluruh penjuru Mesir itu nggak ada makanan semuanya. Nggak hanya dari Mesir, dari Kanaan, dari daerah Palestina pun datang ke Mesir untuk minta bantuan makanan. Nanti setelah ini kan agak jauh gitu, akan keluarga Yusuf alaihissalam yang dari Kanaan itu juga datang ke Mesir untuk meminta untuk membeli makanan. Uniknya nanti nggak dibagi-bagi gratis oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tapi disuruh membeli sekuatnya, seala kadarnya. Yang penting membeli dan dikasih oleh negara, ada pembagiannya. Dan hasil pembeliannya dipakai sebagai kas negara. Masya Allah, dengan otak yang benar-benar brilian, kayak memang dibimbing oleh wahyu. Ini pentingnya sebuah negara atau perusahaan benar-benar memiliki tim ahli ekonomi untuk keberlangsungan ekonomi yang baik, seperti itu. Terus kemudian summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah 7 tahun kekeringan tadi itu akan datang, baru setelah 7 tahun itu berlalu, akan datang masa semuanya subur kembali normal lagi. Nah, ini pelajarannya ya lagi yang tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas. Enggak selamanya manusia itu miskin, enggak selamanya hidup itu akan susah, enggak. Sebagaimana enggak akan selamanya hidup itu akan senang. Kalau kesusahan itu sudah semakin memuncak, insya Allah kesenangan sudah semakin mendekat, seperti itu. Ini kita juga berdoa semoga wabah ini yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mengerikan, nasallahu semoga segera Allah berikan jalan keluar untuk mengangkat wabah ini. Itu mungkin sudah berapa menit Anda ngomong ya, dari jam 21 sampai jam 20 sampai udah 1/4 jam ya. Untuk selanjutnya sudah ya, dari 43 sampai 49 rasa sebagai gambaran tafsiran ringkas dari tafsir-tafsir yang Anda baca. Ya, tafsir Jalalain, Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, dan tafsir yang lain, Tahrir wa Tanwir dan yang lain-lainnya bisa jadi pelajaran buat anak sendiri juga antum semua. Tafadhal kalau mau ada yang didiskusikan.